Dan yang menarik, saya pulangnya juga naik ambulan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Halo Bolo, Sobat Vulkan Vlog dan pemirsa dimanapun Anda berada. Saya sekarang berada di studio mini baru. Dan ini pertama kali saya mengundang Pak Sudaryono. Iya. Saya menemani jenazah di dalam ruangan saya sama satu tim medis ya dari Panti Nugroho itu. Iya. Nah sampai di Sarjito kejadian lucu lagi. Nah kan di sana wartawan udah banyak kan, belum ada akun konten kreator belum ada saat itu kan. Iya. Mainstream lah ya. Iya mainstream ya. Terus saya teman-teman bikin kaget itu ketika pintu ambulan dibuka, saling sorot lampu. Saya soroti lampu dari dalam itu. Iya, saya soroti lampu dari dalam itu kan. Saya membawa satu jenazah, itu satu korban yang meninggal dunia karena awan panas ya. Dan itu kejadian yang tidak bisa saya lupakan karena saya nggak persiapan dan ya saya tidak menggunakan sepatu, hanya sandal ini, pakai sandal ban itu loh. Oh, yang dari ban luar itu toh? Ban luar itu. Dan itu ternyata efektif. Malah efektif. Kalau pakai sepatu keras ya? Iya, kalau sepatu kan gini ngelongop ya. Banyak kena masih panas. Alhamdulillah pakai itu aman ya. Itu malah sandal off-road itu ya. Jadi ya kita meliput, kita juga ikut evakuasi juga. Tapi waktu itu motifnya Pak Dar apa dari Kinah evakuasi itu sampai ngikuti ke Sarjito itu loh? Iya, karena saya tugas ya. Karena juga kita tugas dari kantor untuk liputan juga. Satu sisi kan tidak hanya sekedar liputan kan, kita juga karena sudah terbiasa di kegiatan kepramukaan ya. Iya. Iya, tugas sekaligus juga tugas kemanusiaan bantu juga ya. Iya, bantu-bantu juga gitu. Dan itu pengalaman yang tidak bisa kita lupakan karena malam itu juga ada tradisi juga membawa kambing kendit, ada syarat karena Mas Asih nanti bisa dilihat di akun saya, Mas Asih dan beberapa keluarga sempat naik dan sempat menangis juga. Oke, Pak Dar mungkin sedikit ini. Nanti kan naik setelah maghrib ya ke Kinah itu loh. Itu bisa nggak dideskripsikan itu suasananya gimana sih? Horor. Selain jalan ketumbangan pohon-pohon itu suasananya gimana? Iya, sering ini mobil yang kita pakai, ambulan yang kita pakai sering ngelap itu loh. Sering ngelap. Debu, abu vulkanik. Abu vulkanik dan betul-betul itu pedes sih, hidung itu pedes banget. Iya. Di hidung pedes, di mata juga pedes. Saya juga masker juga gonta-ganti ya. Masker yang itu loh yang biasa itu loh. Iya, masker biasa ya waktu itu. Horor betul, horor karena kita naik juga harus motongi pohon dulu sampai ke atas toh, baru bisa naik ke atas itu. Ya, kita bergabung dengan teman-teman relawan SAR dari berbagai komunitas kan, polisi, TNI juga, TNI, polisi ya, juga TNI juga. Dan kita hanya dibatasi waktu karena kondisi sangat betul-betul sewaktu-waktu bisa. Iya. Sewaktu-waktu bisa terjadi lagi dan memang kejadian lagi yang lebih besar lagi. Iya. Yang sampai ke ini Berunggang itu ya. Sampai ke Berunggang itu. Itu waktu itu nggak ada dengar suara-suara apa minta tolong gitu, teriakan-teriakan warga atau sunyi gitu malah. Warga kan sudah dievakuasi. Kebetulan yang meninggal itu kan mau dievakuasi sebetulnya. Telat sudah kejadiannya sudah terlambat ya. Terlambat untuk evakuasi. Kan listrik padam Mas Dito. Listrik padam. Masih ada nyala api di situ? Nggak ada. Yang kebakar barangkali. Oh, itu yang kebakar ya rumah yang di Kenarjo. Oh, sisa-sisa itu ya masih ya. Pokoknya apa yang saya ceritakan itu ada di video saya. Nanti bisa dilihat ya. Hanya yang untuk kita evakuasi jenazah nggak kita upload ya. Dan sebenarnya kalau ada yang pengen lebih detailnya ada bisa di tempat saya nanti ada. Iya. Gambarnya sudah ini ya, saya simpen ya, videonya saya simpen sampai berlapis-lapis itu ya, sampai 3 lapis ya. Pokoknya karena itu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan ketika erupsi 2010 yang pertama ya, Oktober ya. Iya. Sangat berharga ya. Sangat berharga. Terus yang kedua juga kita juga ya waktu itu saya juga nyambi kita live juga ya. Saya sebutkan instansi ya, saya juga harus live report untuk salah satu TV nasional juga. Ya liputan, nanti habis itu harus dandan,
di lapangan kita live report. Iya. Ya nyari sendiri, gambar sendiri ya kita juga menjadi news anchor juga. Iya. Dan ini panjang ceritanya dan tentu dalam situasi bencana yang sangat besar gitu kan butuh energi ya. Energinya itu ekstra itu pasti kan. Iya. Ya kan nggak tidur malam itu, paginya juga masih liputan lagi. Apa ininya? Tidur kan paling hanya 2 jam ya, 2 jam kadang nggak tidur juga. Karena saya sudah terbiasa. Saya kan terbiasa di pesantren. Iya. Sudah biasa rekoso, prihatin jadi udah biasa lah gitu ya. Dan satu saya juga tidak merokok ya. Saya tidak merokok, minumnya juga air putih saja. Dan tidak aneh-aneh lah. Iya. Tidak aneh-aneh, sudah terbiasa rekoso jadi ya biasa saja. Dan itu dinikmati aja ya. Dinikmati aja, Nggak mikir aneh-aneh, pokoknya jalan. Iya, jalan pasrah. Kita betul-betul pasrah, nggak pasrah. Iya. Sempat dikabarkan kita hilang dulu kan, sempat rame dulu ada. Daryono hilang gitu ya. Iya, sama beberapa pejabat kan gitu karena nggak bisa kontak kan itu. Mungkin yang dulu yang 2010 pasti ingat ya. Dikabarkan ada beberapa pejabat dan jurnalis yang ikut rombongan lost kontak itu. Ya. Padahal ya enggak, waktu itu kita ada di Kali Kuning yang lagi cek bekas dampak dampak itu. Dan setelah 2010 itu kita juga mengawali untuk menanami kembali yang kena awan panas itu. Ya, kita membawa warga dan juga sempat selamatan di atas tuh, di atas Bukit Pronojiwo itu. Betul. Sama Pak Bupati juga kita ngajak untuk rame-rame. Ya, waktu itu Pronojiwo bawahnya itu jadi kayak gurun itu. Kayak gurun. Dan tidak hanya kita meliput dari sisi ini ya kedampak, tapi juga kita juga pantau ternaknya. Iya. Monyet-monyetnya itu kan dulu banyak yang pengungsian itu kan dipusatkan di ini ya, di Stadion Maguwo. Nah, itu kan manusianya kan banyak makan-makan tersisa di situ. Karena terlalu sudah over kan. Kita bawa untuk makan monyet itu. Untuk kasih yang di sana ya. Iya, monyet burung itu. Iya. Videonya semua ada. Gila ya, orang nggak terpikirkan biasanya dalam situasi bencana gitu. Iya. Hewan pun jadi korban juga ya. Iya, makanya kenapa saya senang sekali dengan Merapi ya, karena Merapi ini magnetnya besar. Iya. Bahkan yang tidak ada kaitannya kadang-kadang orang mengkaitkan. Contoh udara panas di Jogja, apa Merapi mau batuk ya. Padahal kan sudah disampaikan ya, tidak ada kaitannya kan. Iya, betul. Kalau gempa yang dengan skala Richter gede itu ada pengaruhnya ya. Besar, nah, itu bisa ya berdampak ya. Tapi kalau panas sepertinya enggak ya. Iya. Tapi orang memang banyak kan begitu, Pak. Ya mengkaitkan Merapi. Panas sekali ini, apa Merapi mau mau meledos gitu ya. Ya tidak selalu ya. Dan selalu saya sampaikan bahwa saya hanya menyampaikan liputan pandangan mata untuk lebih jelas fakta ya. Terkait dengan kejadian atau mungkin analisa secara saintifik ya. Lihat situs resmi aja. BPTKG ya. Ada lembaga yang berwenang lah ya. Lembaga yang berwenang ke situ ya. Kan Merapi ini kan sumbu imajiner ya. Merapi, Keraton dan juga Laut Selatan ini. Ini yang tidak bisa dilepaskan dari tradisi ya, tradisi budaya. Dan saya tidak hanya meliput tentang aktivitas Merapi ya. Namun juga kegiatan sosial budayanya, ekonominya, peternakannya, juga ekonomi kreatifnya ya. Dan hari-hari ini memang kebetulan bertepatan dengan Labuhan Ageng ya, tinggalan Jumenengan Dalem, Kaping Sedoso, Kaping 10, Sultan 10, ini kan peringatannya. Dan tahun ini istimewa karena tahun Dal ya. Tahun Dal. Tahun Dal atau 8 tahun sekali ya. Tahun sekali. Dan ini akan lebih ini ya, lebih berbobot katanya gitu ya. Iya. Akan ada rangkaiannya akan beda lah karena ini tahun Dal ya. 8 tahun sekali ya. Tanggal 19 dilakukan di Parangkusumo ya. 19 Parangkusumo dan 20 di Merapi. Di Merapi dan selalu diawali dengan Serah Pinampi Uborampe. Sehari sebelumnya. Malamnya juga akan ada pagelaran wayang kulit. Wayang kulit ya. Dan lakonnya pun juga apa lakonnya, Pak? Semar bangun apa desa apa itu yang jelas. Begitu? Iya. Saya kemarin sudah ketemu dengan Pak Miskam ya, yang katanya ada pagelaran wayang kulit yang lakonnya juga terkait dengan aktivitas sosial kemasyarakatan yang ada di lereng Merapi ya.
Oke Pak Dar, nah tadi sudah ada resep dan pengalaman ya. Ini terutama kan kawan-kawan jurnalis kan ya saya bilang bisa belajar banyak dari Pak Dar ya. Dari katakanlah dari 99 sampai hari ini berarti sudah 25 tahun lebih, enggak putus, enggak bosan, energinya konsisten dan ya tadi tipsnya ternyata dinikmati. Iya, dinikmati. Dan ya pikiran positif aja. Positif. Apalagi kita kan sering sendirian ya. Iya. Sendirian di tengah hutan. Sendirian itu bukan hari terang loh ya. Kadang masih gelap gulita, subuh jam 4. Itu kalau Pak Dar itu sudah standby. Ya, ada spot-spot beliau ini ya di lereng Merapi ini. Dan masih gelap, temennya tidak kelihatan. Sudah biasa ya, karena kita niatnya baik ya. Kita niatnya baik, ya kita positive thinking dan pasrah sama Tuhan. Mau nggak pasrah sama siapa lagi? Kita nggak ada siapa-siapa. Betul. Jaringan internet juga nggak ada, sinyal juga nggak ada. Kadang-kadang ya kita pas mau live juga nggak bisa, itu kan. Tapi tentu dengan intensitas yang seperti itu, tidak hanya erupsinya, tetapi juga aspek lain itu kan kita punya sedulur banyak di lereng Merapi ya Pak. Saling ngabari dan juga. Dan mereka orang baik-baik. Orang baik-baik semua dan itu luar biasa semangatnya itu ya. Semangatnya luar biasa dan sehat-sehat loh. Karena terbiasa aktivitas ini ya di alam fisik terbuka ya fisik ya. Itu sehat-sehat loh. Kadang-kadang saya bayangin. Nyari rumput itu sampai ke bawah kendit gitu loh. Kalau pas katanya musim kemarau. Saya mengikuti yang di Klangon itu ya. Itu kan habis dari Klangon itu Simba. Itu kan naik motor kan di situ kan. Terus saya ikuti itu. Saya ikuti jalan kaki tuh. Deket sekali. Deket sekali. Karena udah biasa kok gitu loh. Dan mereka sudah sangat tahu dengan ketika Merapi bergejolak ya. Tandanya sudah tahu. Jadi udah ini saling ngabari kan. Juga sebagian juga membawa ini talkie kan untuk memantau HT lah ya. Itu komunikasi sangat efektif kalau di lereng Merapi itu. Ya warga sangat tahu. Warga lereng Merapi sangat paham dengan namanya mitigasi bencana itu kayak apa yang harus dilakukan ketika dalam kondisi yang darurat itu ya. Jadi mereka sudah aware juga dengan mitigasi kebencanaan ya. Selain mungkin local wisdom. Local wisdom itu. Tanda-tanda alamnya tahu dan kapan harus dekat, kapan harus menyingkir ketika dalam kondisi yang memang harus tidak boleh dekat dengan Merapi. Saya kira ini yang selalu dikatakan orang-orang pintar itu living with harmony Merapi ya Pak. Mereka itu paham betul ya. Paham betul. Jadi menggabungkan antara aspek saintifik ya. Dari analisa seismik, terus juga pantuan-pantuan lewat berbagai peralatan juga dan juga ada local wisdom tadi ya, kearifan lokal itu. Nah ini yang menarik menurut saya. Ini yang kenapa saya tuh sangat tertarik dengan liputan Merapi itu. Jadi menggabungkan dari berbagai unsur itu ya. Juga mistiknya juga rame loh. Iya Mbah Petro ada macam-macam ya. Juga rame itu dan itu adalah bagian dari sosial kemasyarakatan kita. Ya, harus kita hargai kan itu loh yang namanya local wisdom ya. Fenomena sosial itu ya. Dan juga ada fenomena kalau nggak Merapi kayaknya nggak afdol. Posting dulu, update status dengan latar belakang. Nah itulah bagian-bagian yang memang itu bagian dari kegiatan masyarakat kita. Oke Pak Dar. Nah, kalau situasi terkini Merapi ini kan banyak suka orang tanya ya, mungkin di event-event live-nya kan suka aman nggak Pak, gitu kan? Aman ya? Aman. Selalu kan setiap 24 jam sekali kan selalu ada update terbaru dari BPTKG 6 jam malah. 6 jam ya. Dari pos-pos pemantau baik yang ada di Jawa Tengah maupun yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ya gitu kita ikuti karena ini analisa ilmiah ya. Jadi yang penting kita ngikuti rekomendasi, ketentuan yang ditetapkan. Jangan sekali-kali muncak dulu ya. Nah ini loh kemarin kan ada kejadian fatal dan akhirnya fatal ya. Fatal. Dia meninggal ya. Iya, meninggal itu. Jangan sekali-kali memuncak dulu, jangan kebelet puncak dulu ya, ke puncak dulu karena sangat berbahaya. Jadi rekomendasi dilarang untuk pendakian ke puncak itu memang itu mudah analisanya sangat komprehensif lengkap dari berbagai aspek ya. Ojo ngeyel lah pokoknya. Ojo ngeyel. Kita nikmati dari jarak aman. Iya betul. Nah Pak Dar, ini untuk yang terakhir nih apa
pesan-pesan Pak Dar untuk ya mungkin masyarakat, untuk para peminat gunung, peminat Merapi, ya apa yang mau disampaikan? Yang pertama adalah Merapi bagian dari masyarakat kita, masyarakat terutama Yogyakarta ya. Iya, tidak terpisahkan ya. Iya, nggak bisa dipisahkan karena itu bagian dari sumbu imajiner ya. Merapi, Keraton dan juga Laut Selatan itu saling terhubung ya. Yang kedua ya, kita nikmati wisata-wisata yang ada. Dan jangan hanya menikmati suasana alam yang indah sekali. Kalau ke libur ke sana ya, pelesiran ke sana, yang laris sih sedulur lah ya. Oh iya, itu penting. Biar ekonominya muter. Iya. Yang laris itu kan macam-macam. Bisa beli kerajinan, produk kreatif. Laris warunge. Warunge gitu. Terus juga jeepnya dilaris. Jasa wisatanya juga, penginapannya juga. Nanti kan bergerak semua, saling menguatkan itu. Gitu. Ya, itu yang suka dibilang Merapi itu kadang-kadang ya, memberi kita bencana, tetapi juga mendatangkan berkah juga. Iya, berkah juga. Dan kita patuhi update terkini apa yang terjadi di Merapi ya. Kita patuhi dari institusi resmi ya, BPTKG ya, BPBD ya, terkait dengan mitigasi bencana ya. Itu yang paling penting. Kita nikmati karena Merapi itu sangat indah. Merapi ngerjekeni berkahi ya bagi saya gitu ya. Iya, betul. Dan saya dapat jodoh juga di Merapi loh. Karena aktivitas kepermukaan. Ya dulu ya kegiatan ini ya. Oke Pak Dar. Ya ini nggak terasa kita sudah lumayan ngobrol-ngobrol, dan sekali lagi saya ingin perkenalkan ulang Pak Sudaryono ini tidak hanya konten kreator di YouTube, di channelnya Sudaryono Alblitari, sama TikTok ya. Sama di semua sosmed ya ada ya. Tetapi beliau ini juga kuncennya para jurnalis di Jogja, terutama terkait belum ada yang bisa mengimbangi rekornya. Sebenarnya ada kok teman-teman fotografer juga melebihi dari saya banyak itu. Iya, saya masih nggak konsisten tiap hari ke sana. Itu bedanya, Pak Dar. Oke, Sobat Vulkan Vlog serta pemirsa dimanapun Anda berada, ini bincang-bincang pertama kita dengan Pak Daryono atau Pak Dar, sahabat saya juga, sekaligus sebagai awal dari penyegaran kembali channel Vulkan Vlog, dan mudah-mudahan ini nanti akan kita sambung dengan obrolan lain, kita bisa saling support, dan tentu yang mau disampaikan adalah informasi terkini terkait dengan Merapi apapun, dan ini mudah-mudahan memberi manfaat kepada Anda dan kita semua. Oke, Pak Dar, terima kasih untuk waktunya. Dan pemirsa, sementara ini dulu percakapan kita. Kita akan lanjut ke lapangan. Ada yang terbaru adalah Labuan Merapi hari ini. Dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh.